Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Armanda, NIM 0104201065, Prodi Manajemen Dakwah semester 5, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Muin LCMA. Ini saya akan menjelaskan tentang hadis siapa yang curang bukan golongan kami. Diriwayatkan dari An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas, mereka berkata, yang artinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, penduduk itu adalah orang yang paling mengurangi takaran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan firman-Nya yang berbunyi, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Surat Al-Mutaffifin ayat 1. Setelah itu mereka menimbang dengan baik. Hadis riwayat An-Nasai. Islam sangat melarang keras perbuatan orang yang curang, terutama dalam bermuamalah. Berbuat curang atau menipu dalam jual beli sama halnya dengan menzalimi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkannya, para pelaku curang bukan golongan kami, ataupun bukan golongan muslimin. Salah satu contoh berbuat curang dalam bermuamalah yaitu menyembunyikan cacat atau keburukan dagangan atau mengurangi timbangan. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur pedagang yang berbuat curang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pedagang dengan setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkannya tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati jari-jari beliau basah. Maka beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemilik makanan menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu tidak melakukannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 140. Jadi berdasarkan penjelasan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat di atas, orang-orang yang curang dalam surat ini ditunjukkan bagi mereka yang mengurangi timbangan saat menjual dan menambah timbangan saat membeli sesuatu. Kemudian dijelaskan pada ayat ini, ayat lain dalam surah Al-Mutaffifin yang artinya orang-orang curang, tentang hukuman bagi mereka yang berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal perbuatannya akan dicatat dalam kitab suhid dan dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, bagi mereka yang taat akan dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan berbagai kenikmatannya. Catatan amal, segala amal perbuatan mereka pun tertulis dalam kitab ini. Apapun penjelasan di atas disebut secara lengkap dalam firman-Nya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 dan 6 yang berbunyi, yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadapi Tuhan seluruh alam. Selain perilaku curang dalam hal jual beli, sebagaimana
yang dilansirkan dari buku Manajemen Pendidikan Anti Korupsi karya dari Haji Masduki Duriyat dan Profesor Dr. Haji Jamali Sahridi MAG. Disebutkan tindakan korupsi juga termasuk dalam kategori al-mutaffifin ini. Meskipun tidak ada batas kecurangan yang dimaksud, namun surat al-mutaffifin dapat mencakup tindakan curang dalam skala kecil maupun besar. Dalam konteks Islam, salah satu bentuk tindakan korupsi adalah mengurangi takaran timbangan. Ahli tafsir banyak yang mendefinisikan bahwa korupsi termasuk dalam kategori al-mutaffifin yang dilaknat. Dengan demikian pula diketahui bahwa Islam sangat serius mengajarkan umatnya agar menghindari dari segala bentuk mengurangi kecurangan terbukti dalam surat al-mutaffifin yang artinya orang-orang yang curang. Hadis tentang perbuatan curang, man khasayna falaysa minna, yang artinya barang siapa yang berbuat curang atau menipu kepada kami kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, ancaman Allah bagi orang-orang yang berbuat curang. Allah memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangannya. Dalam surah Al-Mutaffifin dengan kalimat wail, artinya celakalah, suatu indikasi bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih.